Iya, oke Zoners, kita masih bersama Om Bur di sini dan pastinya akan Oke. bahas tentang lebih dalam ya, tentang Heeh. Piala Dunia U17 U17. nih, Betul. yang lagi heboh. Euforianya masih terasa sampai sekarang ya, Om Bener. Bur ya. Karena baru banget kita lolos kan. Iya, Pertama kali kita betul. lolos lewat Mm-mm. jalur kualifikasi ya. Nah, itu dia tuh, jalur murni nih ya. Jalur murni, bukan tuan Bukan rumah ya. bukan jalur tuan rumah ya. Bener. Iya, iya, iya. Dan ini kita akan bahas lebih dalam lagi potensi kans sama pot grup ya, Iya, mungkin ya betul, nanti betul, ya di Piala Dunia U17 ini bareng sama Bung Abdul Haris. Wah, ini pengamat dan juga pundit sepak bola Indonesia. Betul Bang. Halo, Bung Ais. Apa kabar, Bung? Wah, seger banget ini Halo kayaknya Mas di pagi Andri. ini nih. Kayaknya masih ngantuk Mas Andri ini. Iya, betul. Nggak kayak Bung Ais ya? Seger banget ya? Habis mandi soalnya. Oh, habis mandi. Bung Ais, ini melihat ya, Ya, Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia ya, U17 di kelompok umur gitu ya. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Dan di nanti-nanti ya, mungkin kelompok umur dulu kita nggak terlalu menganggap ya. Iya. Kayak ya udahlah gitu, Ya, ini ya. hanya proses pelatihan, proses Regenerasi, ya. regenerasi dan segala macamnya gitu. Tapi sekarang udah menjadi sebuah gengsi nih. Iya, betul. Nah, menurut Bung Ais sendiri, Ya. nanti kira-kira ya kans Indonesia di Piala Dunia nanti ini seperti apa, Bung? Ya memang kalau kita lihat pernyataan tadi Mas Andri ya bahwa kelompok umur tidak dianggap itu era lama. Tapi sejak 2013, sejak kita juara Piala AFF U19 ya 2013 era Evan Dimas. Nah dari situ tuh mulai kelompok umur mulai ditengok oleh banyak orang, termasuk industri televisi. Dan hasilnya juga bisa kita lihat bahwa prestasi para pemain-pemain di kelompok umur cukup meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya U17 ini lolos ke Piala Dunia U17 2025. Bagaimana kansnya? Ya kansnya saya pikir mereka ini punya potensi yang cukup bagus ya. Bahkan bisa lebih baik ketimbang Piala Dunia U17 kemarin 2023 saat kita jadi tuan rumah. Saat kita jadi tuan rumah kita dari 3 pertandingan itu 2 pertandingan kita dapat 2 poin hasil imbang. Namun sayangnya lawan Maroko terakhir kita kalah sehingga nggak bisa lolos ke fase berikutnya. Nah sekarang kalau saya lihat tim ini jauh lebih baik, lebih seimbang, mentalitasnya juga lebih bagus, fisiknya lebih bagus, sehingga kansnya untuk bisa bersaing mudah-mudahan juga lebih bagus. Meskipun lawan-lawannya kalau kita lihat ini akan lebih sulit ya karena Piala Dunia U17 tahun ini kayaknya lebih komplit. Ada Argentina, ada Brazil, Jerman, Inggris juga ada, meskipun tidak ada Belanda ya. Dan ini kalau kita lihat kansnya juga, saya pikir ya kalau lawan-lawan negara-negara yang bisa dikatakan bukan Eropa dan bukan Amerika Selatan yang levelnya seperti Argentina dan Brazil, ini tentu kita masih bisa ngelawan lah. Cuman agak sulit memang kalau kita melawan negara-negara yang levelnya sekelas Argentina, Brazil yang pembinaannya sudah memang lebih matang ketimbang Indonesia. Tapi yang perlu kita cermati ini kelompok umur, bukan level senior. Kelompok umur itu gap-nya tidak terlalu jauh ya dibanding kalau kita bandingkan dengan level senior yang memang jauh sekali gap-nya. Mudah-mudahan dari situ kita bisa bersaing lah, bisa memberi perlawanan yang maksimal dengan tim-tim lain. Tapi ini juga jadi apa ya, ajang untuk belajar juga ya dengan tim-tim kelas dunia terutama. Artinya level kelompok umur U17 Indonesia ini udah naik kelas sekali ya, Bung Ais ya. Kita bisa bilang gitu nggak, Bung? Iya betul. Memang kalau dari segi kelompok umur ini talenta-talenta pemain-pemain kita nggak kalah. Kita ingat era Egy Maulana Fikri lah. Mereka ini bisa memberi perlawanan kepada timnas Brazil di Toulon Cup 2000 berapa tuh? Beberapa tahun lalu lah. 2017 ya. Nah, di Toulon Cup saat itu Toulon Cup ada Vinicius Junior yang sekarang sudah jadi salah satu pemain terbaik dunia ya, yang dimiliki Real Madrid, yang dimiliki Brazil. Kita bisa lawan dan kita hanya kalah 1-0. Artinya memang level kelompok umur kita, level pemain-pemain muda kita talentanya nggak kalah oleh
pemain-pemain di luar sana. Tapi kan yang menjadi masalah dari level kelompok umur dari talenta ini, talenta yang bisa dikatakan berlian lah. Nah, berlian kan kalau nggak digosok ini bisa jadi mentah ya. Iya. Nilainya juga menjadi kurang. Nah, inilah dari talenta itulah apa PR kita, PR federasi adalah bagaimana meningkatkan kompetisi yang baik sehingga saat mereka masuk ke level senior juga bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya. Dan kita ingat misalnya era Evan Dimas kita bisa mengalahkan Korea Selatan yang Hwang Hee-chan ya yang Ya. sekarang main di Liga Inggris. Mereka main di Liga Inggris sekarang mana pemain-pemain era Evan Dimas itu? Bahkan di timnas senior udah nggak ada sekarang. Kecuali Dimas Derajat ya satu-satunya, dan itu pun saat di era Evan Dimas dia cadangan. Artinya di sini ada yang salah dengan pembinaan kita ya, dari punya talenta bagus tapi saat masuk ke level senior kita tidak bisa bersaing sehingga harus banyak mengambil pemain-pemain naturalisasi. Ini akar masalahnya di mana nih Bung Ais ya? Memang ya, Bur ya. Kita selalu melihat di Kompetisi. kelompok umur tuh bersinar gitu, tetapi lama-kelamaan semakin mereka dewasa, kayaknya kok menurun ya permainannya. Apa memang kompetisinya yang lebih sulit? Atau emang dari merekanya sendiri sebenarnya yang memang tidak diasah tadi seperti Bung Ais bilang? Iya, kompetisi. Kita ini masih minim kompetisi ya. Kita mestinya belajar dari Jepang. Jepang itu 90-an ke bawah itu levelnya ya nggak jauh-jauh beda lah sama Indonesia. Bahkan 92, 93 mereka tuh berguru dengan Indonesia. Mereka juga pakai naturalisasi saat itu, tapi nggak sebanyak kita. Tapi mereka di tahun itu menerapkan 100 years vision. Jadi visi 100 tahun. Kompetisi diperbanyak. Dan juga aturan-aturan regulasi-regulasi kompetisi dibenahi. Pembinaan usia muda dikencangkan. Sehingga di level-level sekolah mereka punya kompetisi, di level-level nasional, di level-level daerah mereka punya kompetisi. Nah, kalau di kita kan kompetisinya masih adanya di level nasional nih. Sementara di level-level daerah, kita ini gede loh. Ada banyak sekali pulau-pulau dan ada banyak sekali provinsi. Nah, mungkin sekarang ada Elite Pro Academy 16, 18, 20, tapi kita apakah ada di level-level bawahnya lagi, di level maksudnya di daerah, kalau dulu saya masih kecil itu PSSI Jakarta, Pemprov Jakarta itu ada kompetisinya, kompetisi Persija ya saat itu, ada sistemnya sistem kayak model-model liga. Ada kelompok umurnya tuh, ada kelompok umur A, B, C, D sampai remaja taruna. Tapi sekarang kan di Jakarta aja nggak ada, gitu, nggak jalan itu kompetisinya. Iya. Artinya kan memang ada yang harus dibenahi di sini karena memang untuk kompetisi pembinaan usia muda kan nih butuh nominal yang luar biasa, butuh budget yang besar, dan ini memang dibutuhkan bukan hanya dari operator kompetisi, bukan hanya dari federasi, tapi juga bantuan-bantuan swasta untuk bisa menggelar kompetisi berkelanjutan di level junior. Mana Bung Mas Bur? Sais, ini kan Coach Nova Arianto nih tercatat sebagai pelatih lokal pertama lah yang bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Nah, kalau menurut Bung Ais sendiri, apa sih kelebihan Coach Nova nih, Bung Ais sampai akhirnya dia bisa bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia U17? Ya, Coach Nova ini pelatih yang sangat disiplin ya. Dan kalau saya bilang di podcast saya kemarin tuh, itu Coach Nova ini hampir mirip-mirip Xabi Alonso. Xabi Alonso punya bapak manajer dan dilatih oleh banyak manajer hebat, Rafa Benitez, Jose Mourinho, dan banyak lagi. Dan hasilnya dia bisa bawa Bayer Leverkusen untuk pertama kali juara Bundesliga. Nah, Coach Nova ini juga bapaknya manajer, bapaknya pelatih, Sartono Anwar kan. Dan dia juga banyak berguru dari pelatih-pelatih hebat. Dia di level timnas dia banyak berguru dengan pelatih-pelatih hebat, dan di level saat dia jadi asisten pelatih dia berguru juga dengan Sintayong. Artinya memang dari situ kan bisa kita lihat bagaimana dia ini seorang pembelajar ya, pembelajar sejati.
Dia juga mengakui bahwa dia berguru dari Sintayong, bagaimana dia mengalahkan Korea Selatan. Itu dia pakai strategi yang sama seperti yang digunakan oleh Sintayong saat menangani Indonesia dan menang adu penalti lawan Korea Selatan di Piala Asia U23 ya. Artinya memang dari sini Coach Nova dengan kedisiplinannya, dengan ketegasannya terhadap pemain-pemain U17 ini membuat level U17 kita bagus. Dan kita bisa lihat di beberapa postingan media sosial ya, para pemain Indonesia U17 ini keker-keker loh badan. Iya, ini betul. Iya, ini kan memang yang jarang terjadi di level sepak bola Indonesia. Mirip-mirip betul Sintayong. Sintayong sebelum menggeber timnya untuk bisa taktik, dia geber dulu fisiknya, latihan di gym, bagaimana dia mengencangkan otot-ototnya, masa otot para pemainnya, sehingga bisa bertarung di lapangan sepanjang 90 menit. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nova Arianto, dan kita bisa lihat 2 pertandingan lawan Korea, lawan Yaman selama 90 menit kita bisa lihat tidak ada pemain-pemain yang kram, yang kehabisan napas di sepanjang pertandingan itu. Ini menandakan bahwa fisik mereka memang betul-betul bagus, betul-betul siap. Luar biasa ya berarti ya. Betul. Nah, ini yang jadi isu yang menarik juga sih, Bung Ais ya. Kalau tadi Bung Ais nih, kita balik lagi tadi ya soal pembinaan gitu. Saya ngelihat kok di timnas itu memang secara terstruktur ya pelatihannya, terus konsentrasinya, pembangunan fisik tadi disebutkan, terus kemudian mental juga, taktik juga, itu benar-benar diolah, diberikan secara profesional gitu. Tetapi ada ketimpangan yang terjadi di klub nih sebenarnya, Bung Ais. Ya. Nah, sehingga mungkin ini yang menjadi ini kali ya, menjadi kemudian kok ada kendala jadi penurunan gitu ketika anak-anak muda ini bermain balik lagi ke klubnya masing-masing gitu. Nah, menurut Bung Ais ketimpangan sistem ini cara mengatasinya tuh kayak gimana sih? Gitu supaya seimbang gitu. Ya diperlukan ketegasan PSSI ya. Bagaimana sistem kita kan sudah ada Villanesia nih, sistem sepak bola nasional kita ya, filosofi sepak bola Indonesia lah, Villanesia. Nah, sekarang tinggal bagaimana klub-klub ini disamaratakan lah, bagaimana cara mereka berlatih. Tapi kan yang sulit ini klub kan punya otoritas masing-masing. Tapi yang belum ada di kita, klub-klub kita masih belum seperti klub-klub luar negeri. Kita ingat di Barcelona, di Real Madrid misalnya, atau di klub-klub Liga Inggris, mereka itu bukan hanya punya tim senior, tapi tim kelompok umurnya itu banyak. Bahkan Barcelona punya La Masia, Real Madrid punya Real Madrid Castilla misalnya, dan akademinya. Nah, di level klub kita kan masih belum punya akademi-akademi itu. Iya, jadi itu selain kita harus masih belum punya akademi itu. Dan ini juga kan tidak lepas dari masalah biaya, karena biaya untuk mengurus akademi itu nggak murah, mahal gitu. Dan ya ini harus dicari solusinya. Dan juga selain itu saya ingat obrolan saya dengan Coach Danur Windo ya, yang pernah jadi direktur teknis PSSI. Dia bilang bahwa selain kompetisi, selain pembinaan, juga penyerataan pelatih-pelatih di level grassroots ini yang kita masih belum merata. Jadi bagaimana latihan di Jakarta, latihan di kota-kota terpencil, pelatih-pelatihnya ini level-level lisensinya masih belum merata, sehingga ya mereka masih belum bisa menerapkan apa yang dibutuhkan oleh pemain untuk bisa berkembang. Ini yang memang harus dikencangkan. Jadi bukan hanya kompetisi, bukan hanya pembinaan, tapi juga di level pelatihnya juga harus ada sertifikasi yang lebih banyak lagi di Indonesia. Harus banyak pelatih-pelatih bersertifikat di Indonesia, karena kalau kita lihat datanya kan pelatih bersertifikat di Indonesia ini masih sangat sedikit dibanding pelatih-pelatih di negara-negara lain. Iya. Bung Ais, terakhir Bung Ais,
ajang Piala Dunia U17 pasti kan nih jadi sorotan ya. Maksudnya banyak nih scouting dari klub-klub besar Eropa bakal melihat ya aksi para pemain timnas kita gitu yang main di Piala Dunia nanti kan. Terakhir kan di Piala Dunia U17 2023 tuh ada pemain Argentina ya, Claudio Echeverri akhirnya dibeli oleh Manchester City setelah tampil bagus di Piala Dunia U17 2023. Nah, untuk di Piala Dunia U17 2025, kira-kira siapa sih Bung Ais dari skuad atau pemain U17 Indonesia yang bisa jadi sorotan oleh scouting tim-tim Eropa ini? Iya, ada beberapa nama ya, ada Evandra Florasa ini pemain yang menurut saya ini pemain yang sangat-sangat potensial. Dia bahkan dia juga pernah promosi ya ke tim senior untuk main di Piala AFF kemarin ya, di eranya Coach Sintayong. Dia punya mobilitas yang bagus di tengah, visi permainannya bagus, dan finishing touch-nya juga bagus. Dia menjadi salah satu top skor kan di Piala AFF U17 sekarang. Selain Evandra juga kita punya Jahabi Goli juga bagus. Kipernya juga Dava juga bagus. Dia sangat tenang sekali. Nah, kalau mereka-mereka ini bisa konsisten untuk bisa mengembangkan permainannya, bukan tidak mungkin mereka juga bisa dilirik oleh klub-klub lain ya, meskipun talent scouting negara-negara lain ini masih agak-agak bisa dikatakan mengenyampingkan Indonesia ya, karena kita tahu Indonesia ini memang secara kualitas permainan bagus, tapi kadang-kadang konsistensinya, mentalitasnya, dan juga masa ototnya masih kurang maksimal ya, karena sehingga saat disenggol sedikit jatuh. Nah, ini yang perlu ditingkatkan lagi oleh para pemain-pemain kita. Iya. Oke, Bung Ais, terima kasih atas waktunya. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini Garuda Muda kita terus bersinar dan kita tunggu kiprah selanjutnya ya. Iya, betul. Nanti ya. Amin. Di ajang Piala Dunia dan November ya, Mas. Iya, mudah-mudahan ada November spotlight yang didapat dari pemain-pemain Indonesia sehingga dari sejak muda udah bisa nih gabung di La Masia nih. Betul. Barcelona ya kan? Iya, jadi ada peningkatan kualitas ya. Kita nih. Iya, biasanya kalau udah kesorot media main iklan ya yang udah-udahnya yang kayak abang-abang yang sekarang. Kayak udah-udah ya, Mas. Yang kayak udah-udah ya. Semoga nggak kayak gitu. Semoga nggak kayak gitu ya. Dan tetap mentalitasnya tetap terjaga gitu, tetap profesional dan tetap fokus pada permainan. Intinya itu ya Bang Ais ya. Iya, Thank you, terima kasih Bung Ais. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Thank you, Mas Andri, Mas Bung. Waalaikumsalam. Ya, memang dilema ya. Maksudnya kita melihat ya ini hal yang baik, ini hal yang bagus gitu. Tetapi kalau tidak dibina, di-maintain, bisa jadi sia-sia ya. Dan udah banyak contohnya sebenarnya. Sebelum-sebelumnya ya, di era yang tadi disampaikan Bung Ais ya, era Evan Dimas, terus kemudian dan sebelum-sebelumnya gitu. Sebenarnya banyak pemain Indonesia yang menonjol. Banyak banget. Banyak pemain Indonesia yang punya potensi gitu. Dan sayangnya potensi itu tidak dimaksimalkan gitu. Sehingga nama-nama mereka akhirnya tenggelam. Gitu. Dan ya mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan anak-anak U17 yang sekarang bertanding ya. Karena kan dia diharapkan bisa eksis lah sampai di tim senior ya. Betul. Karena kan rata-rata tuh timnas Indonesia senior pemain tuh dari berbagai klub, maksudnya dari berbagai generasi ya. Iya. Nggak dalam dari satu generasi yang sama. Nah, harapannya nanti ya pemain ini nih bisa main bareng juga lanjut di tim senior gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan ya kita tunggu gebrakannya nih. Amin. Om Bur ya. Siap. Oke Zoners, kita ketemu lagi minggu depan di hari Senin. Tetap di jam 8 sampai jam 9. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.